Kita bangkit berdiri. Kita awali pada Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 434. 434. Marilah kita nyanyi, lambungkan pujian, hidupkan kemenangan Kristus Sang junjungan. Bangga lantang memuji, padukanlah suara, wartakan Kristus bangkit, menang dengan mulia. Terpujilah Kristus Tuhan, Putra sulung kebangkitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada sore hari ini pada hari Minggu Paskah yang ketiga. Minggu Paskah ketiga juga sering disebut sebagai Minggu Misericordias Domini atau Minggu Kasih Setia Tuhan, yang sungguh nyata dan tampak dalam diri para muridnya, khususnya dalam diri kedua murid Yesus yang mau pulang ke Emmaus. Perjalanan kekecewaan dan keputusasaan itu diubah menjadi perjalanan yang sungguh menampakkan kasih setia Tuhan bagi dua murid itu. Saat mereka menerima roti yang dipecah-pecah oleh Yesus, maka terbukalah mata mereka akan Yesus yang hadir di tengah-tengahnya. Dan kiranya itu juga pada saat ini bagi kita yang merayakan Ekaristi, kehadiran Kristus sungguh membuka hati pikiran kita, memberikan semangat, kekuatan, sukacita dalam menjalani hidup kita, terlebih dalam menjadi saksi Kristus yang telah bangkit. Lewat Ekaristi Kudus ini kita bawa juga dalam doa-doa kita syukur terima kasih kita atas penyertaan Allah bagi kita masing-masing, baik bagi keluarga, bagi pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan kita. Dan kita bawa dalam doa kita ungkapan syukur bersama dengan Saudara Priscilla Ebenezer yang merayakan ulang tahun ke-19 pada tanggal 18 April, dan juga bersyukur berbahagia bersama dengan Ibu Eta Ponto yang merayakan ulang tahunnya ke-51. Juga kita bawa dalam doa kita memohon rahmat keselamatan bagi arwah Ibu Luciana Tio. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa
dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang dengan setia menyertai kami dalam perjalanan hidup kami masing-masing, baik dalam keluarga, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan, dan juga dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga lewat Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini, sebagaimana Putra-Mu yang dalam kekecewaan dibangkitkan, diberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan selanjutnya menjadi saksi. Demikian pula kiranya kami Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan menjalani hidup kami selanjutnya dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kami, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan,
Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa, maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dia, kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleofas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah dikelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu,
sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat sore. Saya harap bahwa kabar kita semuanya baik. Apalagi mungkin banyak yang pergi silaturahmi, yaitu ke tetangga, teman-teman yang merayakan kemenangan lewat Lebaran. Ya. Hari ini, pada Minggu Paskah ketiga ini, Allah sungguh menampakkan kasih setianya, Misericordias Domini. Tentu saja penampakan kasih setia Allah kepada dua murid yang pulang ke Emmaus, tentu saja kita harus pahami bahwa kedua murid itu pulang dalam suasana atau situasi kecewa karena Kristus yang mereka andalkan mengalami kematian disalib. Kalau minggu-minggu kemarin itu begitu banyak orang pulang kampung, itu pulang kampung dalam suasana sukacita dan kegembiraan. Ya. Mudik, ingin berjumpa, bertemu dengan keluarga, merayakan kemenangan. Saudara-saudari kita Muslim yang setelah berpuasa lalu pulang dalam suasana sukacita merayakan kemenangan. Dua murid yang dikisahkan dalam Injil hari ini pulang ke Emmaus dalam suasana batin yang tidak menentu, dalam suasana kekecewaan karena Kristus andalan mereka wafat di kayu salib. Dan dalam situasi seperti itu, dalam kisah Injil yang kita dengarkan tadi, justru Yesus tidak ingin melihat murid-muridnya itu dalam kekecewaan karena pengalaman kematian yang mereka hadapi. Dan Yesus ingin agar para murid itu kembali dalam suasana seperti dahulu ketika mereka bersama-sama dalam pewartaan karya penyelamatan Allah. Bersemangat memberikan dan melaksanakan pewartaan. Dan tentu setelah Yesus wafat di kayu salib, Yesus menginginkan agar mereka juga mempunyai semangat, kekuatan, keberanian untuk menjadi saksi atas kebangkitan Kristus. Penampakan demi penampakan Yesus setelah kebangkitannya kepada para murid bukan sekedar agar para murid tahu bahwa Yesus bangkit, tetapi sesungguhnya menjadi semangat, menjadi kekuatan bagi para murid untuk sungguh menjadi saksi tentang kebangkitan itu. Dan yang kedua adalah supaya para murid sungguh
mengalami bahwa Allah dalam diri Kristus setia di dalam kasih-Nya menyertai para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita kembali pada kisah Injil hari ini, kedua murid yang kecewa karena peristiwa salib itu kembali dengan penuh semangat dalam kepercayaan bergabung dengan murid-murid yang lain dan memberi kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Justru ketika dalam situasi atau suasana kekecewaan mereka, Kristus hadir, dan kehadiran Kristus dalam perjamuan mereka dikatakan ketika Yesus mengambil roti, lalu memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan ketika itu dikatakan dalam Injil, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tentu pernyataan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang Katolik yang mesti menyadari bahwa Ekaristi sebagai pokok, sebagai puncak, sebagai sumber dari kehidupan kita sebagai orang Katolik. Kenapa? Karena justru dalam Ekaristi itulah kita secara nyata berjumpa, bersatu dengan Kristus yang telah bangkit itu. Bukankah para murid juga kemudian mengenal, khususnya kedua murid yang kembali ke Emmaus yang dikisahkan dalam Injil tadi, mengenal Kristus yang bangkit itu setelah Kristus memberkati, memecah-mecahkan dan memberikan roti itu kepada mereka. Dengan kata lain bahwa sebagai orang Katolik, Ekaristi mestinya menjadi sarana bagi kita untuk sungguh-sungguh selain bersatu dengan Kristus yang telah bangkit itu, lalu kita juga mesti mengenal Kristus yang bangkit itu, agar kita sungguh mampu memberikan kesaksian tentang Kristus yang telah bangkit itu. Maka dengan demikian, seorang Katolik tanpa Ekaristi menjadi suatu kehidupan rohani yang kering. Tanpa kesatuan kita dengan Kristus, sesungguhnya kita tidak menjadi apa-apa. Mungkin kita mengaku diri sebagai orang Katolik, tetapi sesungguhnya tanpa kehadiran Kristus dalam diri kita lewat Ekaristi itu, maka hidup kita menjadi hampa. Saya kurang lebih sekarang sudah 17 tahun imamat, dan hidup imamat di kota itu baru sekitar 4 tahun, jalan 5 tahun. Berarti kurang lebih 12 tahun hidup imamat saya di paroki-paroki daerah, di mana kalau di paroki daerah itu banyak stasi, gereja-gereja stasi yang seringkali dilayani 1 pastor atau 2 pastor. Ya, saya juga pernah melayani 1 stasi itu, 1 paroki itu dengan 52 stasi, 52 gereja dilayani oleh 2 pastor. Dengan kata lain, dalam pelayanan itu dalam setahun, 1 stasi itu syukur-syukur kalau dapat 3 kali atau 4 kali pelayanan Ekaristi. Ya. Dan kita bisa membayangkan bagaimana mereka
sungguh hidup di dalam suatu kerinduan perjumpaan dengan Kristus lewat Ekaristi. Mereka menginginkan, merindukan Ekaristi, tetapi pelayan begitu terbatas. Sehingga mereka hanya mendapatkan pelayanan Ekaristi itu sekitar 3-4 kali dalam setahun. Yang jelas adalah 1 kali dalam masa Paskah, 1 kali dalam masa Prapaskah, 1 kali dalam masa Advent. Dan selebihnya diatur oleh pastor pada saat kunjungan bergilir ke stasi-stasi. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan kehidupan menggereja di paroki-paroki kota, setiap hari Minggu itu, karena rata-rata di paroki kota itu hanya 1 gereja, di Makassar misalnya ya hanya paroki di luar kota Makassar yang ada stasinya, ya termasuk di Sudiang dan Sungguh Minasa itu mempunyai gereja stasi, paroki Parepare dan juga paroki Sopeng. Tetapi di daerah-daerah mempunyai begitu banyak stasi. Dan paroki-paroki di kota setiap minggu, taruhlah kalau kita ambil contoh paroki kita, dalam hari Minggu, misa hari Minggu itu 4 kali dalam 1 kali hari Minggu. Sebenarnya kita umat tinggal memilih mau malam Minggu, malam Minggu pagi, Minggu jam 10 atau jam 9 atau Minggu jam 17. Ada kemungkinan kita memilih. Tetapi mereka yang di daerah-daerah mau memilih bagaimana? Mau pergi ke paroki gereja, berarti mereka membutuhkan 1 hari perjalanan untuk menunggu misa. Ya kan? Dan setelah itu pulang. Nah, lalu minta maaf kalau saya mencoba membandingkannya, karena ini pengalaman. Kadang-kadang ketika umat di kota, ketika misalnya pastor berhalangan, lalu seolah-olah bahwa tidak ada pelayanan dan menjadi kasakusuk. Ya, bukan hal yang dalam tanda petik hal yang tidak baik, bukan. Tetapi itu sungguh menandakan bahwa memang Ekaristi itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat. Bukan sesuatu yang sekedar formal perayaan atau ibadat sebagai orang Katolik, bukan. Karena Ekaristi adalah sungguh-sungguh menjadi bagi seorang Katolik perjumpaan secara nyata, real dengan Kristus yang telah bangkit. Itulah sebabnya kenapa sebagai orang Katolik begitu merindukan Ekaristi. Maka tanda tanya saya katakan kalau ada seorang Katolik yang kemudian sungguh mengaku diri sebagai orang Katolik tetapi malas ke gereja, malas Ekaristi, itu tanda tanya besar itu. Ya, kalau seorang Katolik lalu mengatakan, masih ada misa minggu depan, ya tuh pasti ada misa minggu depan. Kalau orang di daerah yang saya ceritakan tadi, kalau pastor datang ke gereja, kunjungan ke stasi, biasanya mereka sudah jauh waktu sudah ada sebelum pastor datang. Karena mereka juga merindukan Ekaristi. Nah, maka saya memastikan bahwa kalau ada seorang Katolik yang acuh tak acuh terhadap Ekaristi, maka perlu dipertanyakan kekatolikannya. Ya, perlu dipertanyakan. Silakan bertanya pada diri sendiri kalau yang malas-malas, acuh tak acuh datang Ekaristi.
Ya, dalam video beredar saya sempat melihat seorang pastor mengatakan, karena pasti alasan itu, umat sering membanding-bandingkan, kalau pastor ini saya pergi ke gereja, kalau pastor itu tidak. Jadi bukan soal pastor, Ekaristi itu bukan soal pastornya, ya kan? Tetapi Ekaristi itu soal siapa? Kristus yang memberikan dirinya kepada kita. Bukankah kita beriman Katolik karena Kristus? Maka kalau Ekaristi, jadi bukan soal pelayannya, bukan soal mungkin lamanya, bukan soal mungkin juga situasi gerejanya, atau bagusnya gerejanya, atau cepat lambatnya perayaan Ekaristinya, bukan soal itu. Tetapi Ekaristi adalah bagaimana kita sungguh sebagai orang Katolik, sebagai orang yang beriman, mau datang dan berjumpa dengan Kristus. Itu bukan soal yang lain. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, menjadi jelas bagi kita dalam Injil hari ini mengisahkan kepada kita bagaimana kedua murid yang dalam situasi kekecewaan, ketakutan, pulang ke Emmaus, kembali bersemangat karena persoalan Ekaristi. Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Kristus memampukan mereka, dikatakan setelah mereka menerima roti yang telah diberkati oleh Kristus sendiri, dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Kristuslah yang memampukan kita untuk mengenal Dia. Kristuslah yang memampukan kita untuk dapat bersatu dengan Dia, bukan kita. Maka yang diperlukan adalah kehadiran kita dan keterbukaan kita kepadanya. Hanya itu. Para murid, kedua murid yang pulang ke Emmaus tadi, dikatakan ketika hampir malam tiba, Yesus berlaku seolah-olah ingin meneruskan perjalanan dan kedua murid itu mendesak Yesus supaya tinggal bersama dengan mereka. Adalah suatu usaha kedua murid itu, dan demikian juga ketika kita mau datang ke gereja merayakan Ekaristi, itulah usaha upaya kita untuk mau berjumpa dengan Kristus. Dan selebihnya Kristuslah yang akan memungkinkan kita berjumpa dengan dirinya, memungkinkan kita bersatu dengannya, dan memungkinkan kita untuk sungguh dapat mengalami kasih-Nya, sehingga memberikan semangat kekuatan kepada kita untuk dapat menjalani hidup kita dalam kehidupan keseharian kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita memberikan ruang tempat bagi sabda Allah ini dalam diri kita, agar senantiasa menuntun kita, memberikan daya dan kekuatan kepada kita untuk terus mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita, terlebih melalui Ekaristi yang kita rayakan ini. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa iman kita syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, dengan iman teguh akan Tuhan yang sudah bangkit namun tetap hidup di tengah-tengah kita, marilah kita bersama dengan Dia menempuh jalan menghadap Bapa dengan segala kecemasan dan harapan kita, serta berseru kepadanya, "Tinggallah bersama kami, ya Tuhan." Tuhan yang bangkit, ingatlah akan kami bila kami bimbang, goncang dan putus asa. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, sudilah menjaga mereka yang kami cintai, serta mereka yang masih mengalami kesulitan untuk menemukan Dikau. Tuntunlah mereka dan kami sendiri ke tempat kami dapat bertemu dengan Dikau. Kami berseru kepadamu, Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga mereka menerangkan sabda-Mu bagi kami, sehingga hati kami pun dikobarkan dan hidup kami menjadi bermakna. Kami berseru kepadamu, Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, bagi kami semua yang berkumpul di sini kami mohon, teguhkanlah dan mantapkanlah iman kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Setiap kali kami memecahkan roti bersama Engkau, serta membagi-bagi bersama. Kami berseru kepadamu, Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi atau permohonan pribadi kita, sembari mengingat mendoakan pula saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur, bergembira, berbahagia bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya, Ibu Eta Ponto yang ke-51 dan Saudara Priscilla Eben Heser yang ke-19. Allah Bapa yang Maha Baik, rahmat kehidupan, Engkau telah nyatakan dengan penuh kasih bagi kami dan bagi kedua hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya ini. Dan dengan penuh kasih Engkau telah menyertai mereka dalam perjalanan perjuangan hidup mereka, juga dalam keluarga. Karena itu kami mohon semoga lewat perayaan ulang tahun kelahiran ini, di mana mereka sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan, Engkau bangkitkan pula semangat, sukacita, dan kebahagiaan untuk meneruskan dan menjalani perjuangan hidup mereka yang Engkau percayakan kepada mereka. Berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka juga dapat menjalani kehidupan ini di dalam kasih dan berkat-berkat-Mu. Berkati pula keluarga mereka. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Kami juga mohonkan rahmat keselamatan bagi Ibu Luciana Tio yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau tahu akan segala harapan dan kerinduannya yang telah ia perjuangkan lewat hidup imannya. Semoga ia Engkau bebaskan dari salah dosanya, dan Engkau layak pantaskannya boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, juga kiranya berkat dan belas kasih-Mu menuntun mereka dalam perjuangan hidup mereka masing-masing. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa umat-Mu ini.
Semoga kami semua ikut merasakan kegembiraan-Mu dan diperkuat oleh kehadiran-Mu. Terimalah kami juga di sepanjang jalan hidup ini, dan tinggallah bersama kami sampai matahari terbenam hari ini dan sepanjang hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa Paskah ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah.
Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 442. 442. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya, Tuhan perkasa bangkit mulai.
jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa, bawa damai bahagia. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Tuhan nyalakan api cinta bagi hati yang hampa. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang kita semua tinggal di rumah Bapa. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Putra-Mu Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran Putra-Mu sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 dan 23 April 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 April 2023 sebesar Rp20.833.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp15.625.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Matius Menawara dengan Agatha Demarkasi sebagai pengumuman ketiga, Dian dan Hilman sebagai pengumuman yang pertama. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, sehubungan dengan pendataan umat paroki Kristus Raja Andalas diingatkan kembali untuk yang belum mengumpulkan datanya, mohon untuk segera mengumpulkan atau mendaftar ke ketua rukun masing-masing. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap umat dan seluruh petugas-petugas
yang pada kesempatan ini masing-masing mengambil bagian partisipasi dalam Ekaristi Kudus ini. Kami aturkan limpah syukur dan terima kasih. Dan mari kita bersama mengakhiri perayaan kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 435. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya. Suara